sesi kali ini nih serius ya. Kayaknya pada hening semua nih, serius banget. Tegang. Ini kalau kata Bunda tuh ini waktunya membaca aib-aib. Iya. Enggak lah ya. Aku nggak punya aib, maaf ya. Bukan aku dong, Canda. Bukan aib lah itu. Ya berarti kan salah. Sesuatu yang lah ya. tersembunyi. Nah. Itu boleh kan dibilang gitu. Sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita. Talenta. Ya, Wah. enggak sih, aku kalau talenta enggak, percintaan aja. Nah, kita tuh sesi kali ini nih formasinya kan udah beda nih. Ternyata dari obrolan kita yang di luar tadi, ternyata Putri ini adalah seorang pembaca tarot. Nah, pembaca tarot yang ya udah terkenal di kalangannya lah ya. Cuman dia memang nggak mau terkenal ternyata, Bun. Ini nih. Bunda tuh suka sama Tagline dia. Tagline. Low profile, high profit. Nah, kayaknya ini idaman semua orang ya. Jadi nggak perlu terkenal, yang penting cuannya banyak. Nah, sedikit bekerja banyak duitnya. Iya. Satu kali kerja, ya kan satu kali kerja bisa untuk berapa bulan? Gitu kan. Satu kali tepok 50 terlampaui. Nah. Biasanya cuma 2, ini 5. Jadi sekali buka kartu, Iya. ya kan, bisa beberapa bulan hidup di Jogja. Oh. Iya. Di Jogja Di ya, Jogja. jangan di Amerika. Iya, jangan di Amerika. Udah perlu berapa kali tepokan. Nah, ini di depan kita ini ada apa nih, Put? Oke. Bim, Nah, Bim. sebelumnya gini kali Oke, Mbak oke. Putri jelasin dulu apa sih sebenarnya fungsi dari membaca tarot tuh sebenarnya apa? Sebenarnya kalau tarot itu sendiri kan media. Media. Nah, media untuk membaca. Yang dibaca apa tergantung readernya. Karena masing-masing reader itu punya stylenya sendiri-sendiri dalam membaca. Jadi Kayak tidak ada aturan yang baku gitu ya? sebenarnya bukan aturan ya, tetapi ada rumusannya. Oh, Ada rumusannya. Tarot itu kan sendiri membaca simbol, membaca gambar. Jadi ada rumusannya gitu. Ini simbol ini mengartikan apa dan segala macam dengan susunan kartu yang bagaimana itu bisa membaca apa aja gitu tuh ada. Iya. Ada rumusannya. Tetapi memang dari awal aku baca itu nggak pakai aturan. Iya, jadi memang maksudnya Putri punya cara sendiri untuk membantu klien-kliennya ya. Nah, sejauh ini nih kan klien pasti beraneka ragam nih ya. Nah, menurut Putri ya, case yang paling berat gitu, itu contohnya gimana? Sebenarnya kalau berat atau ringan tuh bukan masalah case-nya, tapi orangnya. Oke, orang Aku itu beratnya gimana? 70. beda lagi tuh. Bisa minta turunin berat nggak sih? Nah, itu bisa dibacain Iya, bisa. gitu Oke, loh. oke, 5 bisa. kilo lumayan Iya, lah. ya. Saya pulang dari sini turun 5 kilo, amin gitu kan. Oh enggak gitu konsepnya ya, Enggak ya, oh ya udah. Kalau masalah berat ringan masalah itu semua masalah memiliki value yang sama bagi yang menjalani. Kan gitu. Tetapi bagi Perlu digarisbawahi nih. Iya. Kita Bahwa- tidak bisa menjudge bahwa ini masalah ini berat, masalah ini Betul. ringan gitu ya. Semua salib bagi yang memikul itu sama beratnya. Oke. Gitu. Cuman kalau bagi reader yang berat, yang bikin berat ya bukan masalahnya, tapi kliennya. Kayak tadi minta turun badan nih Aku. itu kan kliennya. Berat ya, itu bagi saya berat gitu. Tapi jangan dipotong loh. Turun aja. Oh iya. Karena dipotong nanti susah. Gitu, jadi nggak ada sih masalah yang berat, mungkin masalah yang seru, yang berkesan ada, yang punya banyak yang menarik gitu. Iya, jadi saya sendiri belajar juga dari Iya. klien, dari perjalanan hidup klien. iya, setuju. Tidak hanya mereka yang belajar ke aku, tapi juga aku belajar dari mereka. Jadi sama-sama Sama-sama ada aja. pembelajaran ya dari case-case yang Iya. mereka sharingkan ke Putri. Dan dari case yang sebelumnya adalah pembelajaran bagi klien yang selanjutnya. Iya. Jadi membawa Gitu. Iya. Oke, iya. Jadi Karena- Putri pun juga ikut berkembang ya. Betul, karena memang kalau aku sendiri ya, ini aku itu baca tarot itu bukan masalah bisa atau tidak. Maksudnya gini, bisa nggak ya aku begini, bisa nggak ya aku begitu, bisnisku sukses nggak ya, bukan itu. Tetapi setiap hal dalam hidup kita itu adalah perjalanan dan pembelajaran. Gitu. Jadi Iya, termasuk oke. aku dan klien-klienku itu adalah sebuah perjalanan dan pembelajaran. Iya. Iya. Jadi ya itu tadi sama-sama belajar dari permasalahan yang ya tadi mungkin permasalahannya lewat klien yang Betul. akhirnya Putri juga bisa
membantu tapi Iya. sekaligus Belajar. belajar dari Iya. situ gitu. Iya. Karena memang ke situ arahnya supaya klien tahu pembelajaran hidupnya di fase ini itu apa, perjalanannya itu sebenarnya tentang apa sih, apa yang sedang dia lalui. Kalau aku bacanya lebih ke arah ke situ. Apapun masalahnya yang diselesaikan adalah dirimu sendiri. Jadi bukan dalam rangka mencari solusi, tapi mengurai masalah. Mendefinisikan Iya. stres. Gitu. Karena terkadang kita sendiri nggak tahu apa Iya. masalah kita ya. Iya, benar. Jadi memang Tahu-tahu stres, tahu-tahu kebingungan dalam menentukan langkah ke depan gitu ya. Karena tidak terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi, bagaimana kita mau mencari penyebabnya gitu, apalagi solusinya jauh. Iya. Gitu. Jadi kita memang definisikan menggunakan si tarot ini sebagai media tadi untuk mengurai masalah. Iya, dilihat dulu masalahnya apa sih gitu. Kenapa kok bisa bikin roti itu gosong gitu kan? Lah kan nggak tahu masalahnya di mana. Apakah masalahnya karena apinya kegedean atau kelamaan? Iya. Beda loh. Waktunya kelamaan. Iya. Adonannya Adonannya. ada yang kurang ya. gitu ya, Iya. bisa jadi. Itu kan harus didefinisiin dulu yang mana, baru kita cari solusinya. Oke. Ini siapa duluan yang mau mencari solusi? Kalau saya sih nggak ada masalah. bukan dalam rangka Kamu nggak mau Oh, belajar. tidak. Kalau kamu bilang nggak belajar. Nggak mau Bilang aja belajar ya. gitu lah ya. ngacung ya. Iya, yang mau mengorbankan diri duluan. Bunda, oke. Ini kita dalam rangka asik-asikan ya. Iya, kita keroyokan Kita pokoknya. keroyokan. Kita keroyokan nih ya, Put. Wow, ternyata banyak macamnya. Ini mau dijelasin apa sih itu? Iya. Kalau aku memang pakai ini ada 9 kartu, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 4 kartu di sini. Itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Jadi aku itu narot sudah lebih dari separuh usiaku. Udah sekitar 17 tahun narot. Nah, dari tahun ke tahun itu juga sebuah pembelajaran dan berkembang gitu kan. Dulu awalnya juga berawal dari satu kartu ini. Yang ini yang paling tua nih. Pertama kali Pertama pakai kali kartu yang ini. Pakai ini pun nggak dipakai semua. Oh. Jadi awal banget aku narot itu cuman pakai ini. Pakai Segitu aja? Iya, segini aja. Oh. Gitu. Jadi benar-benar cuman dengan kartu ini dan aku membaca detail simbolnya, pengembangannya segala macam, terus lama-lama gini. Oh, ini deh. Oh, pakai kartu ini ini. Jadi dan sejak tahun 2018 itu dari yang awalnya satu kartu aja kemana cuma bawa satu kartu, tiba-tiba ada insight lah katakanlah ya gitu, yang pakai kartu yang ini tuh waktu itu bingung gitu, hah, kok banyak banget kartunya buat apa? Gitu kan, inilah mulai perubahan pola pembacaanku. Dan kartu-kartu itu datang sendiri semuanya dikasih orang, aku nggak ada yang beli. Oh ya. Oke. Nah, kita sekarang nih kita mau pakai kartu yang mana? Jadi ini Kita nggak pertanyaannya. beda-beda juga ya nih, Beda-beda. afirmator gitu Iya. ya. Jadi kalau kita nggak tahu masalah kita ya, nggak tahu kalau kita punya masalah, gimana caranya kita bertanya? Sebenarnya datang ke aku tuh nggak perlu bawa masalah karena biasanya pulangnya bawa masalah. Dikasih hadiah. Ya Allah. Oh jadi kayak itu saya boleh balik Ayo kita melarikan diri. Tombol live sebelah mana? Tombol live sebelah mana ya kan? Oh rada-rada berat nih perjalanan masih panjang nih. Ya kan perjalanan masih panjang. Put, boleh nggak cerita dulu? Kan katanya tadi Mbak Tarot udah lebih dari setengah umurnya. Kenapa awal mau mulai pakai belajar tarot? tiba-tiba tertarik tarot itu. Jadi dulu kelas 4 SD itu aku lupa, tapi aku benar-benar nggak tahu, nggak ada ingatan dari mana aku dapat kata tarot itu. Oke. Jadi benar-benar nggak tahu. Terus Iya. habis itu pokoknya di kelas 4 itu udah tarot gitu. Nah, Itu ada itu Kak. iya. Oke. Udah mulai masuk tuh, Iya. udah tarot. Tapi Iya. belum tahu nih bahwa itu Apaan kan itu? sebuah kartu tuh belum Iya. tahu. Nah, aku sekolah deket mall. Oke. Gitu kan, Mall Malioboro. Terus SMP 2 Jogja kan nongkrongnya anak-anak Mall Malioboro. Di situ ada booth tarot yang jualan kartu juga. Oke. Kelas 1 SMP. Itu aku baru tahu, oh tarot itu kartu. Oh, buat ngeramal awalnya. Awalnya taunya kalau Iya. tarot itu buat ngeramal. Iya, Nah, iya. kelas 3 SMP, lulus kelas 3 SMP itu baru kebeli karena waktu itu kan mahal banget ya, 500-700 ribu. Iya, buat anak SMP ya mahal lah. banget gitu kan. Nah,
ketika SMA, baru masuk SMA, jadi aku beli itu di liburan SMP, terus masuk SMA itu aku beli kartu tarot pertamaku, tapi belum yang ini, bukan yang ini. Yang ini tuh baru dikasih setahun kemudian. Gitu, sama aku ketemu sama orang yang ngajarin aku membaca bukan untuk judge hidupnya dia atau judge dirinya tetap. Jadi kalau ada tarot yang gini, aku sama dia gimana ya gitu kan. Oh ntar putus. Oh ini nggak baik nih hubungannya, ini toksik nih hubungannya. Nah, jadi judge ya. Iya itu kan lebih ke menjudge gitu kan. Nah, dia yang mengajarkan aku bahwa kamu dengan tarot itu kamu bisa mengencourage orang, gitu. Dia punya potensi apa, punya masalah apa, itu masalah pun untuk di-encourage supaya ini menjadi sesuatu yang apa ya, bermetamorfos menjadi lebih baik. Iya. Ya tadi ya Itu untuk mengambil pelajaran. jauh lebih bagus itu kan ya. Jadi tarot itu digunakan sebagai media untuk encourage. Iya. Jadi jangan menganggap sebuah masalah sesuatu waktu yang sulit itu jadi kayak aduh gua ada masalah nih gitu kan. Bisa nggak ya nyelesain ini? Gitu sih nanti dirimu sendiri. Iya. Belajarlah dari sini. Ini proses kok. Semua hal itu kan terjadi karena ada sesuatu. Iya. Gitu ada sesuatu. Kenapa kita harus mengalami itu? Gitu. Nah, gimana kalau kita mulai aja? Yang mana yang duluan? Kok jadi ndredeg nih? Iya, Allah. Ini beberapa kartu yang memang lebih sering aku pakai gitu. Dipajang. Kartu yang Cakep tidak ya, semua lucu-lucu. kartu Itu selalu dipakai. Oke, ini Bunda duluan lah, Bunda duluan. Mau pakai kartu yang mana? Oh ini kita bisa milih gitu? Enggak. Enggak. Oke. Iya. Aku yang memutuskan. Oh Oke. gitu ya. Iya, orang panggilannya ke dia, bukan ke dia, ke Bunda ya. Iya. Ntar dulu, dia lagi prepare. Enggak, sambil nanya aja boleh. Nah, tuh bisa langsung bisa dimulai, Bun. Nanya apa coba? Nah, siap. Begini lah kalau orang merasa punya masalah, padahal masalahnya diumpetin ya. Iya. Cuman itu kan. Oke, kalau kayak gini, setiap timeline kita itu kan pasti ada fase yang kita sedang jalani, dan itu ada pembelajarannya. Nah, buka aja itu. Sebenarnya di fase saat-saat ini tuh apa sih yang sedang terjadi dalam hidup? Proses pembelajaran apa yang lagi kita terima, ya kan? Terus apalagi ya tadi sempat mau ngomong tapi lupa. Baca aja deh, udah bingung. Ya kan? Ntar kalau aku ingat baru aku ngomong. Udah, Bunda duluan lah mengorbankan diri. Iya. Buruan. Gimana jadi korban? Iya, abis ini aja stres kok. Ya. Ancamannya ya. Ancamannya ya. Enggak kita di sini kan untuk sharing ya. Jadi kita jadi lebih tahu. Oh ternyata kartu tarot tuh bukan untuk meramal. Jadi ini media untuk kita tumbuh gitu loh. Tadi kita cari mungkin kalau lagi ada masalah kita cari hikmahnya, ya kan kalau misalnya ada yang belum, oh iya nih ternyata potensi dirinya belum keluar. Nah mungkin dengan media ini dia jadi sadar. Oh ini aku punya potensi ini, gitu. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Kalau Bunda gitu ya, masih perlu kan mencari potensi diri? Kita kan belajar seumur hidup. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi nggak ada Proses salahnya kita ya. itu seumur Oke, hidup. kalau gitu Ada potensi yang belum tidak ada tergali. kata terlambat untuk belajar ya. Iya. Apa saja ya. Iya. Oke. Kalau udah nggak ada ya udah siap-siap itu. Siap-siap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, karena Amplop. Iya. proses pembelajaran kita tuh bener-bener yang ya seumur. Iya. Oh iya. Buka sendiri ya, mau ikut. Kok itu beneran tadi? Oke, sebentar ya. Kita sambil berjalan aja ya sebentar.
Bermacam-macam dipakai. Tergantung pertanyaannya sih sebenarnya. Iya. Kadang cuma pakai ini doang cukup, kadang pakai 2 kartu, kadang semuanya mesti dipakai. Dikeluarin. Iya. Ternyata gabung lagi. Masih penasaran. Ada yang Selesai. ikut-ikutan minta dibaca nih. Kamu mau dibacain ta? Nanti kalau Sini. layar berikutnya jadi apa gitu? Jangan. Sini. Bunda tuh lagi pengen mencari potensi diri. Kita nemenin aja sayang. Aduh, kangen sama mamanya. Aduh. Jadi aku tuh nggak semua yang aku, walaupun aku tarot tidur tapi tidak semua kartuku itu tarot, ada yang oracle juga. Itu apa? Kartu apa lagi oracle itu? Aku nggak bisa definisiin ya artinya oracle atau gimana ceritanya oracle, tetapi itu bukan tarot aja gitu. Jenisnya oracle, iya. Jenis kartu aja gitu ya? Salah satu jenis kartu, tapi memang bukan tarot, emang oracle aja namanya. Cuman aku nggak bisa berani cerita, takut salah, karena aku nggak pelajarin. Tarotnya juga nggak belajar gitu. Iya. Benar-benar semua berarti otodidak aja ya? Iya. Ya, cuma cara bacanya aja yang diajarin. Jadi pernah juga suatu ketika aku dikata-katain sama tarot reader. Waktu itu masih muda ya, masih umur 19 tahun namanya. Oh enggak, 18, waktu masih umur 18, jadi baru-baru awal tarot itu. Dikata-katain gitu, apa nih bacaan tarotnya salah semua, cara bacanya salah, ini tuh salah, karena aku nggak sesuai dengan buku yang ada. Iya, gitu. Padahal kan nggak ada keharusan kan sebenarnya di dalam pertarotan sendiri. Dalam hidup pun nggak ada keharusan. Iya, nggak ada. Apalagi media ya. Dalam hidup aja nggak ada harus. Oh iya. Kenapa sih masih mikir kata harus? Put, boleh nanya nggak? Tadi ketika ngocok, aku lihat kan banyak yang keluar gitu loh. Emang itu disengaja atau enggak? Mau gini. Jadi kadang kalau aku salah ambil kartu ya. Kan ada rumusnya nih, maksudnya ini kartu ini fungsinya ini, kartu ini fungsinya ini. Terus aku dari pertanyaan klien itu merumuskan bahwa pakai kartu ini nih salah gitu, aku ambil kartunya karena aku pakai rumusku sendiri. Nggak keluar, kartunya nggak jatuh. Gitu. Jadi kartu yang jatuh itu adalah kartu yang memang ingin disampaikan oleh pengen disampaikan gitu. Perkara kan ini yang nanya Bunda Dita ya. Perkara Bunda Dita menyadari sekarang atau besok, perkara nyambung sekarang atau besok, perkara benernya sekarang atau besok, itu ya udah itu apa adanya. Kayak tidak ada keharusan di sini. Gitu. Jadi kalau sama aku tuh nggak ada yang memang ini salah nih bacaannya, belum kejadian aja mungkin. Gitu. Belum paham apa yang aku omongin. Iya, benar. Ini mulai dibacain aja. Greget loh dia. Dia yang gemes ya. Dia yang gemes nggak sih sebenarnya? Kenapa kamu yang heboh gitu ya? Emang biasa gitu. Netizen lebih heboh loh. Netizen lebih heboh. Saya kan sekarang lagi jadi netizen ya. Mewakili. Oke, ini adalah soal proses pembelajaran yang sekarang sedang dilalui. Proses pembelajaran ini nggak ada timelinenya. Jadi bukan yang ini mulai kapan terus selesai kapan, enggak. Tetapi ini adalah satu sampai kita paham, maksudnya ini. Ini selesai, baru kita akan berganti dengan proses pembelajaran yang lain. Nah, yang sekarang itu yang sedang dihadapi adalah tentang hitam dan putih, salah dan benar, judgment. Yang sekarang masih bergejolak, entah sejak kapan, tetapi sampai saat ini pun itu masih menjadi isu. Bahwa kalau salah itu ada hukumannya, kalau benar itu ada rewardnya. Semua itu ada sisi salah dan benar, masih terkotak-kotak, itu masih berjalan proses pembelajaran itu. Belum yang benar-benar bisa menerima bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Jadi kalau menerima penolakan, menerima judgment itu sebenarnya bukan dari orang lain, tetapi karena diri sendiri belum bisa menerima. Gitu. Jadi ketakutan-ketakutan ini kan kita bicara soal reflection ya. Reflection itu kan as above so below. Apa yang muncul dari di depan kita cerminan, itu yang cerminan dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi kuncinya apa sih? Kuncinya adalah si reflection ini. Kalau masih mengalami, ya bukan hanya merasa. Kalau merasa kan belum tentu kejadian, tapi kita ngerasanya kayak digituin gitu kan. Kok masih mengalami bahwa ada penolakan, ada judgement ini, ada sisi disalahkan, ada yang
gue yang benar lu yang salah, itu berarti memang dari dalam diri belum bisa menerima apa yang sekarang dijalani. Gitu. Keputusan yang diambil, langkah-langkah yang diambil, pola pikir itu belum sepenuhnya diterima. Masih ada, gue bener ya jalanin ini. Bener nggak ya langkahku ini? Iya, gitu ya? iya. Sepele pertanyaannya. Aku menjalani ini tuh bener nggak ya? Itu adalah satu penolakan yang akhirnya menciptakan penolakan di dalam realita. Dia menimbulkan batasan-batasan. Iya, sendiri, benar, ya. benar. Karena kalau nggak begini nanti si orang akan berpikir aku begini, kalau nggak begini aku nanti orang akan berpikir seperti itu. Masih menjadi satu pergolakan, satu pembelajaran yang masih berproses. Sebenarnya tidak perlu berubah sampai yang gimana, tetapi penerimaan itu diterima seutuhnya bahwa oke, aku menjalani ini adalah perjalananku sendiri, gitu kan. Orang lain tidak salah, aku pun tidak salah. Udah, itu penilaian orang lain itu sebenarnya tidak harus menjadi batasan untuk diri sendiri. Iya, iya. Penilaian orang lain juga nggak salah. Ya, Jadi tidak perlu menyalahkan diri sendiri juga. Gitu juga. Orang lain menilai itu juga hak dia. Iya. Iya. Orang lain berkomentar itu juga hak mereka. Lucunya, ini udah sering banget terjadi sebenarnya hal seperti ini dengan cerita-cerita yang mirip ya. Lucunya ketika sudah mulai diri sendiri tuh udah nerima, udah enjoy jalaninnya, hal-hal yang tadinya menjadi masalah, misalnya merasa ditolak, merasa dicemooh, apa segala macam, itu ketika diri udah menerima, ini hilang kok, sendiri-sendiri tuh hilang. Jadi ada kasus yang mamanya tuh cerewet banget, dia sampai merasa terganggu dengan mamanya, gitu kan. Dia nggak kerja, terus kayak ngerasa, kamu tuh nggak kerja sih, gimana sih, jadi masa depanmu gimana? Mamanya cerewet banget gitu kan, dan orang lain juga ngejudge dia ke pengangguran gitu. Terus setelah dia bisa menerima, dia enjoy dengan penganggurannya dia. Setelah itu habis itu dia gini, Put, kok mamaku sekarang nggak pernah marah-marah ya? Gitu. Terus orang lain juga udah silent aja gitu. Sebenarnya bukan karena mereka capek, enggak. Kan kamu udah enjoy, Mbak. Iya, udah menerima. Jadi dia tidak Kamu menarik nggak pernah hal-hal itu menyalahkan, terjadi lagi. iya. Kamu nggak pernah menyalahkan dirimu kenapa aku nganggur. Udah nggak pernah lagi, aku bilang. Sekarang aku tanya, kapan kamu terakhir kali curhat sama aku karena kamu merasa bersalah karena nganggur? Iya sih, udah lama. Iya. Itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi bukan orang lain yang ngejudge kita, tapi diri sendiri yang ngejudge kita. Iya sih, setuju itu. Gitu. Nah, ketakutannya tuh sebenarnya ketakutan apa sih yang dirasakan gitu kan? Ya, ketakutannya satu, ini ada faktor dari ibu, ada perasaan bersalah terhadap sosok ibu. Gitu, ada perasaan mengecewakan kepada ibu. Jadi merasa kalau aku mengambil ini, kalau aku jalan yang ini tuh salah sebenarnya karena ini berbeda dengan keinginan ibuku. Semacam itu masih ada rasa yang tersimpan di sini dalam lubuk hati yang terdalam, ada perasaan bersalah ke ibu. Ini yang jadi ini yang jadi hambatan untuk legowonya tuh susah menerima hidup yang dijalani sekarang, itu rasanya berat. Karena ibu itu kan cukup dominan ya. Apalagi kan dalam dalam ajaran agama itu hormatilah orang tuamu lah, berbaktilah pada orang tuamu lah, gitu-gitu. Pertama ibu. Yang kedua tuh sebenarnya adalah ego diri sendiri. Jadi sebagai manusia tuh sebisa mungkin kita nggak salah. Iya kan? Iya, sebisa mungkin kita sebagai manusia benar dong gitu. Baik dong, jadi orang baik dong, jadi orang benar dong gitu. Padahal jadi orang gila juga enak gitu. Dimaklumin kan, dasar jadi gila gitu. Sok bijak sana bijak sini. Iya. Dan ya memang itu maksudnya ya kan itu nggak terjadi cuma sama bunda aja ya. Misalnya, kayak aku aja gitu, juga sama gitu loh. Pada saat memerankan diri sebagai orang tua gitu kan, ego yang sempurna itu emang hadir banget gitu. Kadang-kadang sampai pundak tuh sampai pegel sendiri gitu karena begitu set masuk rumah, oh iya nih gue sebagai orang tua nih di sini harus memberikan contoh yang baik, harus menjadi orang tua naruh yang sesuatu baik pada tempatnya atau apa itu kadang-kadang kan kita kan ada masanya kita pengen naruh sesuatu, udah sih taruh dulu di sini, tapi karena kita ngerasa nanti gue mencontohkan yang nggak baiknya, terpaksa tadi kan kata-kata harus itu hal sepele padahal cuma pengen naruh sepatu mungkin sama tas yang taruh dulu di sana lagi capek nih perjalanan macet apa, nah itu juga membebani kita, kayak nggak boleh salah itu di salah satu peran aja. Sementara kan kita banyak peran di luar ya, misalnya bunda sebagai apa kan
itu emang melelahkan sih, banyak banget itu. Aku juga ngerasain kok itu kita Jadi harus dituntut sempurna Iya. tapi sama diri kita sendiri. Iya, yang nggak ada, padahal nggak ada yang nyuruh kan? Nggak ada yang nyuruh. Iya. nggak belum bisa menjadi diri sendiri apa adanya. Iya. Dan itu memang masalah Semua. umumnya manusia. Iya, umumnya. Iya, Benar. jangan sampai kita Iya. salah, jangan sampai kita dipandang Iya. negatif, jangan sampai dipandang jelek gitu. Padahal belum tentu juga kan ya, Iya. gitu. Yang Kadang kita kita sendiri juga yang ketakutan menuntut. Pikiran-pikiran kita sendiri Iya, kan yang pikiran menciptakan sendiri. Iya. itu. Dan menciptakan salah benar dalam arti Iya. kalau aku begini tuh aku jelek, kalau begini Nah. aku diri sendiri, Iya. orang lain enggak Judgment-nya Iya. muncul itu dari diri Iya. kita sendiri Iya, memang. benar. Jadi Itu capek banget. itu. Iya. Nah, kalau capek pulang katanya. pulang. Enggak sih, paling nggak capek sih, enggak, cuman pegel-pegel aja paling pundak ya kan, Iya. berasa ya kan. Tegang. Tegang. Padahal nggak ngapa-ngapain. Lah gitu iya. Iya. Ya itu Benar, tadi benar, tuh benar. si ulahnya si ego sempurna itu loh. Iya. Padahal sebenarnya ya kalau di sini tuh menempatkan diri, kan gitu. Kita hanya perlu untuk menempatkan diri, bukan selalu salah, bukan harus selalu benar, tapi kita menempatkan diri. Bukan kalau orang Jawa ya, bukan selalu benar, tapi benar. Benar itu tepat Benar, pada tepat tempatnya. pada. Yes. Iya, gitu aja. Dan nggak ada yang salah dengan penempatan yang tepat, Iya. kan gitu. Ya udah sesantai itu aja menempatkan Ya, diri kadang-kadang aja. kita juga itu tadi, kadang-kadang kita memang perlu salah juga. Iya. Nggak harus Supaya selalu tahu. benar. Iya. Supaya belajar. Iya. Heeh. Dan dengan misalnya kita berbuat salah tapi kita menempatkan diri dengan benar, misalnya kayak apa ya, berantakan gitu ya, terus anaknya nyeletuk, tuh mama berantakan gitu kan. Iya, capek, tapi kan nanti diberesin. Iya. Ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang juga diajarkan. Iya. Gitu. Kalau kamu mau gitu juga nggak masalah gitu. Yang penting nanti kamu beresin juga Iya, ya gitu. kan gitu, nggak selalu harus ini, supaya nanti kalau aku berantakan, misalnya aku negur anakku berantakan, aku bisa dibalikin nih gitu Iya, kan. iya. Padahal ya enggak, tinggal diajarkan aja bagaimana bertanggung jawabnya. Oke. Gitu. Jadi di sini pesannya nggak apa-apa kok salah ya kan, nggak harus sempurna juga. Namanya Benar. juga hidup untuk pembelajaran. Dan Oke. anak itu kan juga perlu belajar imperfection ya Yes. sebenarnya. Kita udah terlalu sering diajarkan untuk perfect. Iya. Nah, yang jarang itu imperfectnya ini. Iya, menerima Di imperfection pengalaman-pengalaman itulah yang mengajarkan kita ya. Benar. Oke, lanjut ada lagi. Gitu. Kalau karena terbiasa sempurna, ketika dia sedikit saja mengalami kesalahan, anaknya bisa Iya. Gitu. Dan dunia itu nggak semudah itu, nggak seindah itu. Nah, betul. Ketika kamu dengan kotak kesempurnaan, dengan kotak keharusan, itu nggak seindah itu. Tapi kalau misalnya dengan sedikit kekurangan di sini di situ yang kita bisa fix gitu kan, itu jadi kayak menyenangkan loh. Yes. Hidup tuh menyenangkan Kita belajar dari itu. Makanya sini kita belajar. gitu. Ada lagi pun? Biar nggak kepanjangan. nggak? Kalau dibacain semua kayaknya panjang ya. Nah, berarti ini Jadi ganti kayak korban ya, ganti korban. Iya, yang penting-penting aja gitu, Oke, poin oke, pentingnya oke. Ada aja. satu poin penting lagi nggak sebelum kita akhiri sesi ini? Nih kan, ya ini aku tadi bacain. Aku tuh nggak orakel pakai ya? kacamata. Jadi Yes. sebenarnya aku taruh sini aku nggak bisa baca, Yes. gitu kan. Nah ini adalah kartu-kartu yang menjelaskan untuk ibaratnya apa ya, menguatkan hati. Kayaknya ini dah yang paling kena ya kan. Enggak deh, kalau menurutku yang ini. paling kena. Coba Kayaknya dibaca dulu. tiga-tiganya. Dibaca. Netizen Ayo, perlu baca. dikasih unjuk kayak ini. Iya, coba. Coba, Mbak Lisa yang baca. Oke. Nih katanya yang kartu ini, the universe works fast when I'm having fun. Betul sekali. Having fun, be Iya. happy. Iya. Iya kan? Be happy, always be happy. Ini yang Nih. kedua. Akhirnya. Oke. Pintunya ketutup. True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Jadi kesembuhan yang benar itu terjadi ketika saya mengizinkan Yes. diri saya untuk merasakan semua rasa itu, gitu loh. Tidak hidup menerima yang jelek, tidak menerima bagus-bagus aja. Iya, Iya. jadi apapun rasa itu. apapun yang hadir. Jadi Iya. live, hiduplah Apa adanya. apa adanya, jangan gampang ke-trigger. Yes, iya, ada. Jangan trigger gampang tadi. ke-trigger gitu. Pesannya Iya.
Terus ada nih, lopek-lopeknya. Jelas. Ini penting. when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guide back to the light. Jadi kalau saya nerima cinta semesta itu sebagai guru utama saya pasti akan Dibawa kembali ke arah cahaya. Oh, Keren. Oh, jadi ini untuk ininya ya? Iya, menguatkan. Encouragement. Ini kayaknya perlu dipoto ini nanti buat status. Dibawa pulang juga nggak apa-apa. Cukup difoto untuk jadi status. Iya. Harganya. Cuma saya yang paham itu ya, Seru ya. Ternyata ya bisa encourage kita juga. Kita bisa belajar dari ya something yang mau lagi dialami ataupun enggak maupun yang lalu ya kita bisa mengambil benang merahnya gitu ya Bu. Dan seperti sekarang kayak ini, walaupun itu kartunya Bunda, tapi kita belajar. Kita dapat di sini sama-sama kita belajar. dapat sama-sama belajar. Pelajarannya. Itulah yang Keren. itu jadi cara baca aku memang seperti itu. Keren. Jadi jangan pernah nanya, aku lulus nggak ya Mbak? Nggak gitu jawabannya, nggak akan iya atau tidak. Dan itu juga meluruskan sebenarnya Bu ya. Selama ini kan yang kita tahu Pertanyaan itu loh ya. selama ini kita tahu tarot itu ramalan, terus ya namanya Dukun, ramalan kan besar gitu ya kan. Ada dukun, terus menanyakan hal-hal yang ya sebenarnya ya Cenayang teknis, lah. cenayang. Bisa nerawang. Nah, ini misalnya kayak tadi ya, dia bilang apa? Aku lulus enggak? Bayangkan kalau Putri bilang, "Ya, kamu lulus." Dia nggak belajar. Dia nggak belajar. Ya kan? Dia udah banyak yakin faktor lulus. yang akan mengubah Faktor dirinya itu sendiri loh. gitu ya. Iya, benar. Jadi gimana? Kita siap untuk menjadi korban selanjutnya? Boleh. Nah. Pokoknya host dulu aja. Oh ya, host dulu ya. Yang jadi korban. Yang jadi Jadi korban. kita Korban jangan dulu. kedua Gimana kalau kita ngopi dulu? Oke. Kita ngopi Kita lanjut dulu, baru selanjutnya. kita host selanjutnya. Oke. Siap-siap. Siap-siap. Kayaknya host selanjutnya butuh mental yang butuh ngumpulin mental Butuh dulu ya. mental dulu, minum Setelah kopi dia dulu. percobaan pertama kayaknya Agak nafas saya. Ya, kita ngopi dulu ya. Oke.